Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra, mahasiswa STAIBU Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum, Krai Yosowilangon, Lumajang. Program studi saya Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Pak Nawawi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya mendukung pencapaian tujuan institusi, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya generasi yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks lembaga pendidikan, sumber daya manusia yang meliputi tenaga pendidik, staf administrasi, dan pimpinan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan proses pendidikan yang efektif dan efisien. Perkembangan zaman dan pesatnya perubahan teknologi memaksa lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi SDM mereka agar dapat bersaing di era globalisasi. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kompetensi, kurangnya pelatihan, serta terbatasnya fasilitas menjadi hambatan dalam pengembangan SDM di banyak lembaga pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan SDM yang terarah dan berkelanjutan, baik melalui pelatihan profesional, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, maupun adaptasi terhadap kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat menghasilkan individu-individu yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Peran strategis sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peningkatan kualitas dan menghadapi tantangan globalisasi. Dalam dunia pendidikan, kualitas SDM menentukan mutu tenaga pendidik, efektivitas metode pembelajaran, serta kualitas lulusan yang dihasilkan. Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, SDM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan dinamika sosial budaya. Globalisasi menuntut SDM yang kompeten, kreatif, inovatif, dan memiliki keterampilan berbasis teknologi serta komunikasi internasional. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Pengembangan SDM bukanlah hal yang mudah karena terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, pertama, rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan industri maupun pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya pengalaman kerja, serta lemahnya budaya belajar di lingkungan kerja dan akademik. Kedua, kurangnya pelatihan dan pengembangan. Banyak institusi baik di sektor pendidikan maupun industri masih kurang memberikan pelatihan berkelanjutan bagi SDM-nya. Padahal pelatihan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan mengikuti perkembangan zaman.
Kurangnya program pelatihan menyebabkan SDM tertinggal dalam hal teknologi, manajemen, dan inovasi. Ketiga, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Tidak semua lembaga pendidikan atau organisasi memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pengembangan SDM, seperti laboratorium, perpustakaan, akses teknologi, serta lingkungan kerja yang kondusif. Keterbatasan ini dapat menghambat proses belajar dan inovasi SDM. 4. Kurangnya motivasi dan kesadaran akan pengembangan diri. Sebagian SDM masih memiliki pola pikir statis sehingga enggan untuk belajar dengan hal-hal yang baru atau meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh budaya kerja yang kurang mendukung, rendahnya insentif, serta minimnya apresiasi terhadap SDM yang berprestasi. 5. Perubahan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut SDM untuk terus beradaptasi. Namun, tidak semua individu atau lembaga siap menghadapi perubahan ini, sehingga terjadi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri saat ini. Selanjutnya, strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu pertama, pelatihan profesional dan pengembangan kompetensi. Pelatihan berbasis keterampilan dan profesionalisme harus dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan ini dapat mencakup bidang teknologi, manajemen, kepemimpinan, serta soft skills seperti komunikasi dan kerja tim. Kedua, peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia. Kesejahteraan sumber daya manusia harus diperhatikan agar mereka tetap termotivasi dalam bekerja dan belajar. Ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta memberikan peluang bagi mereka untuk berkembang. Ketiga, adaptasi dengan kebutuhan pasar. Institusi pendidikan dan organisasi harus memahami perubahan tren industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kurikulum pendidikan dan program pelatihan harus selalu diperbarui agar relevan dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, hakikat pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk individu yang memiliki karakter unggul, berorientasi pada solusi, dan siap menghadapi perubahan. Hakikat pengembangan sumber daya manusia meliputi: pertama, peningkatan kompetensi individual. Sumber daya manusia harus terus mengasah keterampilan teknis dan soft skill agar tetap relevan di dunia kerja. Kedua, pembangunan etos kerja dan profesionalisme. Sumber daya manusia harus memiliki sikap kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Selanjutnya, nomor 3, kesiapan menghadapi perubahan. SDM harus memiliki pola pikir yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keempat, kontribusi bagi masyarakat dan negara. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan institusi masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan individu yang kompeten dan siap bersaing di era global. Beberapa aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia melalui
melalui lembaga pendidikan, yaitu pertama ada peningkatan kompetensi akademik dan profesional. Lembaga pendidikan harus memberikan materi yang berbasis kompetensi agar lulusan memiliki keahlian yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Kedua, pengembangan keterampilan kerja. Selain pengetahuan akademik, pendidikan harus membekali siswa atau mahasiswa dengan keterampilan praktis seperti teknologi, manajemen, komunikasi, dan kepemimpinan. Ketiga, antisipasi perubahan dan inovasi. Pendidikan itu harus mengajarkan pola pikir yang inovatif agar SDM-nya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Keempat, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Agar lulusan lebih siap bekerja, perlu adanya kerjasama antara institusi pendidikan dan dunia industri dalam berbentuk magang, pelatihan, dan program pembelajaran berbasis praktek. Kesimpulannya, pertama, sumber daya manusia itu berkualitas menentukan kemajuan suatu institusi. Suatu institusi pengembangan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan individu yang kompeten, profesional, dan siap bersaing. Kedua, kualitas pendidikan berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Ketiga, daya saing lembaga. Daya saing lembaga ditentukan oleh SDM yang unggul. Lembaga yang memiliki SDM berkualitas akan lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan globalisasi. Terakhir,